Sepenggal kisah perjalanan 34 tahun pengembaraan di dunia pendidikan swasta. Nama Evelina Borusida Butar, pengampu mapel bahasa Indonesia, tempat SMAS Frater Don Bosco, Tarakan. Menjadi guru di lembaga ini sejak Juli tahun 1992. Ketika itu, lembaga ini masih bernama Yayasan Harapan Mulia. Awal pengabdian dimulai menjadi guru pada SDK W Purwadarminta hingga Januari tahun 2006. Kemudian dimutasi ke unit SMAK W Purwadarminta pada Februari tahun 2006. Setelah 2 tahun berjalan, lembaga ini berganti pemilik pada tahun 2007 yang merupakan masa transisi dari Yayasan Harapan Mulia kepada Yayasan Don Bosco Manado Perwakilan Tarakan hingga 2008. Sejak saat itu, secara definitif berganti nama menjadi Yayasan Don Bosco Manado Perwakilan Tarakan yang pertama kalinya dipimpin oleh Ketua Yayasan Frater Franz Kilat SH CMM. Puji Tuhan sudah menjadi guru di bawah 2 naungan yayasan tersebut terhitung sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini, sekitar 34 tahun. Terpanggil dan terpilih menjadi guru di yayasan ini. Pilihan memang ada, bahkan dengan penghasilan lebih besar, tetapi saya merasa senang bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada murid-murid yang dipercayakan di sekolah ini, dan sebagai salah seorang insan beragama Katolik, saya bertanggung jawab secara moral membantu anak-anak melalui kapasitas dan kompetensi yang diberikan Tuhan dan berkontribusi untuk dunia pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan yang kita cintai ini. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa membantu orang lain meraih sukses juga. Orientasi hidup bukan semata-mata uang. Menurut hemat saya, kesuksesan bukanlah tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang kebahagiaan dan kepuasan serta kedamaian hati yang terpenting dalam berkarya. Saya bersyukur sejak awal ketarakan tetap mengabdi di lembaga ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya, membentuk saya menjadi pribadi guru hingga seperti saat ini. Menurut saya, kaya dan miskin secara materi hal relatif yang tidak menjadi ukuran dalam hidup. Yang terpenting, berjuang untuk kebaikan selagi masih ada kesempatan, karena ada kalanya tidak ada kesempatan untuk melakukan kebaikan itu. Saya meyakini bahwa kebaikan yang kecil bisa membawa perubahan yang besar. Maka lewat profesi yang dipercayakan Tuhan dan berusaha melakukan kebaikan tersebut dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Dengan penuh keyakinan, Tuhan pasti menganugerahkan rahmat yang saya perlukan dalam perjalanan hidup pribadi dan keluarga dalam mewujudkan kebaikan sekecil apapun itu. Masa mengguru yang relatif panjang, suka duka menjadi hal yang mewarnai perjalanan hidup saya. Pasang surut kehidupan dalam dunia keguruan ini sesuatu yang pasti, diantaranya sebagai berikut. Sukanya, yang pertama, bahagia bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan pada anak-anak dan teman-teman guru. Kemudian senang melihat anak-anak berhasil meraih cita-citanya. Yang berikutnya, wawasan kita berkembang dan luas
karena bertemu dengan orang dari latar belakang beragam, semua yang termasuk warga sekolah. Yang terakhir, memperoleh gaji dan penghasilan tambahan dari pemerintah. Dukanya, tidak semua orang dapat menerima keberadaan meskipun niatnya baik. Yang berikutnya, persepsi yang tidak mudah disatukan untuk perkembangan dan kemajuan secara pribadi maupun lembaga. Perspektif negatif orang lain terhadap lembaga pendidikan swasta menjadi salah satu duka dalam menjadi guru. Yang berikutnya, regulasi pemerintah agak kurang berpihak kepada sekolah swasta, seperti contoh membuka rombel baru dan membuka sekolah negeri yang lokasinya berdekatan dengan sekolah swasta. Sebenarnya, hal yang paling baik ketika kita tidak menunggu motivasi dari orang lain, namun motivasi tersebut kita bangun dari diri sendiri. Pada kesempatan ini, sebagai guru senior, tidak ada salahnya juga memberikan penguatan bagi guru-guru muda dan anak-anak didik terkasih sebagai orang yang lebih dahulu merasakan manis getirnya dan asam garam kehidupan yang khususnya dalam dunia pendidikan. Saya mengajak junior dan anak-anak sebagai berikut. Khusus kepada guru, janganlah menyerah pada kritik, tetapi gunakanlah sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Your energy, creativity, and sincerity can become the light that guides the students toward success. Semangat, kreativitas, dan ketulusanmu dapat menjadi cahaya yang menuntun murid menuju keberhasilan. Never stop learning because life never stops teaching. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Motivasi untuk murid. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan. Kemudian, kesuksesan tidak diukur dari apa yang kita capai, tetapi dari rintangan yang dapat kita atasi. Believe you can and you are halfway there. Percayalah bahwa kamu bisa dan kamu sudah berada di setengah jalan menuju keberhasilan. Terima kasih telah mendengar sepenggal kisah perjalanan 34 tahun mengembara di dunia pendidikan, utamanya di Lembaga Pendidikan Persekolahan Don Bosco Tarakan. Semoga kiprah SMAS Frater Don Bosco Tarakan bergaung dan bersinar terus untuk misi mencerdaskan anak bangsa di tengah arus era global yang menyesakkan kaula muda. Izinkan saya menutup jumpa kita dengan beberapa pantun penyemangat guru dan murid berikut. Pelangi indah selepas hujan, jernih bening membawa damai. Belajar sungguh jangan bosan, karena ilmu bekal sejati. Langit senja berwarna jingga, angin berbisik lembut di kali. Guru bijak pembawa cahaya, murid semangat mengukir prestasi. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di dahan jati. Guru mengajar penuh sayang, murid belajar sepenuh hati. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi taman. Guru sejati tulus berbagi, murid berjuang meraih harapan. Air mengalir menuju muara, warnanya cerah memikat hati. Belajar tekun sejak muda, kelak sukses akan digapai. Demikian yang dapat saya sampaikan di dalam sepenggal kisah perjalanan 34 tahun pengembaraan di dunia pendidikan swasta.